Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah setelah 7 bulan bermain-main dengan YouTube, akhirnya bisa mencapai 1000 subscriber. Terima kasih kepada 1000 subscriber saya. Semoga selalu sehat, mendapatkan rezeki berlipat dan bahagia dunia akhirat. Amin. Yang belum subscribe, boleh tonton video-video di channel ini. Jika dirasa bermanfaat silahkan like, lalu subscribe. Jika ada masukan silahkan tulis di kolom komentar, atau minimal bantu doa saja agar saya bisa terus membuat konten-konten yang bermanfaat, tidak hanya bagi diri saya pribadi tetapi juga bermanfaat untuk orang banyak. Selanjutnya khusus bagi teman-teman sesama YouTuber pemula, terutama yang belum mendapatkan kesempatan monetisasi seperti saya, tetap semangat, jangan pernah menyerah walaupun kadang merasa letih, merasa lelah. Percayalah bahwa banyak hal yang nampak sulit hanya karena kita tidak mau mencoba, dan banyak hal yang nampak mustahil karena belum apa-apa kita sudah berhenti berusaha. 1000 subscriber dan 4000 jam tayang itu memang tidak mudah, tetapi bukan sesuatu yang tidak mungkin selagi kita selalu merasa yakin. Awal saya upload video ke YouTube tidak berpikir tentang subscriber dan jam tayang karena murni untuk keperluan mengajar. Lama-lama saya suka dan iseng upload video lainnya sampai akhirnya saya berharap channel ini bisa mencapai 1000 subscriber dan 4000 jam tayang sebagai syarat monetisasi. Dan alhamdulillah hari ini, tepatnya tadi malam, subscriber saya sudah mencapai 1000, walaupun untuk jam tayang masih harus terus diperjuangkan. Nah, bagi teman-teman semua, saya mau cerita bahwa selama proses mendapatkan 1000 subscriber itu tentu saja banyak catatan-catatan yang kali ini akan saya bagi. Yang pertama, kita harus tahu bahwa tidak semua orang kenal YouTube. Tidak semua orang tahu apa itu subscribe dan subscriber, dan tidak semua orang mau subscribe channel YouTube kita dengan alasannya masing-masing. Jadi jangan kecewa ketika kita berharap orang-orang terdekat kita mendukung kita dengan cara nonton video kita yang sudah kita buat, kita edit sedemikian rupa, lalu like, subscribe, komen ya, tapi ternyata tidak. Bukan berarti tidak mendukung mereka itu, tapi mungkin ada hal lain yang tentu saja kita tidak berhak untuk tahu semuanya tentang orang lain. Yang penting tetaplah jalan tanpa ada buruk sangka, karena kita buat konten itu untuk semua orang kan, bukan terbatas orang-orang terdekat atau siapapun. Yang penting video kita bisa bermanfaat. Selanjutnya, jika kita mulai capek, lelah bikin konten tapi yang nonton sedikit, yang subscribe juga tidak nambah-nambah ya jumlah subscribernya, maka cobalah cari komunitas-komunitas YouTuber pemula untuk sharing ya, atau tonton konten-konten tentang tutorial YouTuber pemula, bagaimana cara mendapatkan subscriber, cara mendapatkan viewers ya. Jangan lupa juga sering belajar tentang SEO ya, bisa cari informasinya di internet banyak. SEO, Search Engine Optimization, bagaimana kita membuat judul yang banyak dicari orang, membuat thumbnail yang menarik calon penonton, bikin deskripsi video, tag, hashtag, dan lain-lain yang memungkinkan video kita mendapat rekomendasi dari YouTube, muncul di beranda orang, dan tampil ketika calon penonton ngetik judul di kolom penelusuran. Kemudian ada kalanya kita bingung ya ketika kita mengikuti konten-konten YouTuber senior yang kasih kita tutorial seputar YouTuber pemula. Misalnya ada yang bilang jangan saling subscribe, tidak aman, bahaya untuk channel kita dan sebagainya. Percuma, karena kalau saling subscribe itu mereka tidak menonton video kita. Tapi ada YouTuber senior lain yang justru menganjurkan saling subscribe karena kita itu bukan artis, kita itu bukan orang terkenal. Jadi kalau tidak saling subscribe, nah siapa yang akan nonton video kita gitu? Dari mana kita mendapatkan subscriber dan seterusnya. Jadi ada beberapa hal yang antara YouTuber senior itu berbeda-beda. Ada juga yang bilang yang penting bikin konten terus ya, tapi kita sudah bikin konten ya, tapi sepi, boro-boro subscriber bertambah ya, yang nonton video kita juga nggak ada gitu. Ada yang bilang suruh pakai aplikasi ini, ada yang bilang jangan, nggak aman, ada yang nawarin ini itu, dan kita semua sudah coba, tapi hasilnya sama saja.
Bahkan saya lihat banyak sekali konten youtuber senior yang kasih tutorial itu rame, yang nonton banyak, dibanjiri komentar-komentar yang sangat banyak, tapi isinya bukan ngomentari tentang isi video, justru ajakan-ajakan untuk saling subscribe gitu. Jadi mungkin di antara mereka gitu ya sudah jenuh gitu ya mengikuti anjuran untuk ini itu gitu, tetapi hasilnya tidak jauh beda. Makanya akhir-akhirnya mereka ya komentar hanya untuk mendapatkan teman baru di kolom-kolom komentar itu. Nah, dalam hal ini kita harus menetapkan pilihan di antara beberapa perbedaan pendapat mereka. Kita bisa balik ke diri kita sendiri ya. Kalau saya pribadi gitu, buatlah riset kecil-kecilan tentang misalnya saling subscribe itu aman atau tidak gitu kan. Kita sebenarnya bisa ya, kita coba saling subscribe, kemudian ikuti protokol yang ada. Kita cek ketika sore hilang atau tidak ya, kemudian kita cek di YTS sebenarnya yang saling subscribe sama kita itu nonton video kita atau tidak, itu kan sebenarnya bisa dicek ya. Nanti ketika kita tahu bahwa dia ternyata tidak nonton, ya mungkin kita bisa pertimbangkan lagi untuk saling subscribe dan seterusnya ya. Tetapi tetap jangan lupa untuk rutin upload video gitu. Jangan sampai kita fokus cari subscriber jadi lupa bikin konten ya. Saya ingat waktu saya sekeluarga sakit dan lama nggak bisa bikin konten, begitu sembuh dan bikin konten itu sepi. Dan ketika saya cek di YouTube itu semuanya serba menurun. Rasio klik tayang menurun, penayangan, jumlah subscriber, waktu tonton, dan persentase rekomendasi dari YouTube juga menurun. Nah, artinya di samping usaha-usaha untuk menambah jumlah subscriber, tetap yang paling penting adalah konsisten upload video ke channel YouTube kita. Kemudian jangan mudah down ketika ada yang dislike video kita. Ini juga penting. Karena kita hidup bareng orang-orang yang karakternya berbeda-beda. Ada yang tulus mendukung apa yang kita kerjakan, ada yang cuek nggak peduli mau kita ngapain juga bukan urusannya, ada yang kepo diam-diam ngikutin tapi nggak mau dukung, nggak mau like, nggak mau subscribe ya, ada juga yang iseng nonton lalu dislike. Dan yang ingin saya tekankan adalah ini nggak perlu dipikir serius, karena kita nggak boleh kalah dengan orang iseng kan gitu. Kalau mereka merasa ada yang nggak pas dengan video kita, bisa saja mereka sebenarnya kasih masukan di kolom komentar dengan cara yang baik, tapi itu nggak mereka lakukan gitu. Nggak semua orang berpikir seperti itu. Kalau nulis komen kan kelihatan siapa orangnya, mungkin malu, mungkin nggak enak, jadi mereka memilih untuk klik tombol dislike. Jadi abaikan saja. Masih banyak yang like atau dislike. Biasanya di video-video kita itu banyakan yang like kan, tapi kita justru memikirkan yang dislike, padahal jumlahnya hanya sedikit saja. Yang terakhir dari video kali ini, catatan saya adalah diakui atau tidak, semua YouTuber ingin monetisasi dan mendapatkan penghasilan dari YouTube. Terlepas dari tujuan lain tentang kebermanfaatan konten, hobi, hiburan, dan lain-lain. Nah, kalau kita sudah ngomongin tentang penghasilan, itu kan soal rezeki. Jadi kita tidak boleh hanya memakai logika saja kalau sudah urusan rezeki. Kita harus mengedepankan keyakinan bahwa rezeki itu tidak akan pernah tertukar, dan rezeki kita pasti akan kita dapatkan sebelum ajal kita. Hanya saja jalannya yang kita tidak tahu. Bisa jadi kita ikhtiar di YouTube, tapi rezeki kita justru berasal dari tempat yang lain atau sebaliknya. Makanya kalau kita lihat YouTuber-YouTuber yang sukses mendapatkan penghasilan banyak dari YouTube itu belum tentu yang kontennya paling bagus, belum tentu yang kontennya paling bermanfaat, belum tentu yang edit videonya paling keren, tapi siapapun bisa mendapatkan kesempatan itu selagi rezekinya memang ada di situ. Jadi tugas kita adalah terus semangat membuat konten, belajar tentang SEO, dan jangan lupa berdoa, karena hanya doa yang bisa merubah takdir kita. Baiklah, itu video saya hari ini. Sekali lagi terima kasih buat 1000 subscriber saya, dan sampai ketemu di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.